Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kita bertemu lagi pada siang ini. Saya akan melanjutkan materi akuntansi perpajakan terkait dengan biaya, beban, dan pengurang penghasilan. Seperti yang kita ketahui, bahwa biaya, beban, atau dalam istilah pajaknya pengurangan penghasilan, itu sangat penting di dalam akuntansi karena merupakan komponen pengurang dari penghasilan bruto dalam rangka menetapkan laba bersih yang akan menjadi objek pajak. Pengertian biaya atau cost dan beban atau expense seringkali sulit dibedakan dalam praktiknya. Meskipun secara teori kedua istilah tersebut mengandung perbedaan pengertian atau definisi. Kita coba lihat definisinya di dalam akuntansi. Menurut PSAK nomor 16, biaya atau cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau dalam pembangunan. Atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Biaya atau cost ini juga sering disebut dengan istilah biaya perolehan atau pengeluaran yang belum habis masa manfaatnya dalam 1 tahun. Contohnya pembelian aset tetap, persediaan, dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, biaya atau cost itu adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Atau belum habis masa manfaatnya dalam 1 tahun. Sekarang kita coba lihat definisi beban atau expense. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1999, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Secara umum, beban adalah pengeluaran yang sudah habis masa manfaatnya dalam 1 tahun, jadi artinya kurang dari 1 tahun ya, sudah habis masa manfaatnya, dan dibebankan pada periode berjalan, serta merupakan pengurang terhadap aktiva bersih perusahaan. Contohnya apa? Penyusutan aset tetap, gaji, sewa, dan lain-lain. Itulah perbedaan definisi antara biaya atau cost dengan beban atau expense. Perbedaan lain terdapat dalam penyajian di laporan keuangan. Biaya atau cost disajikan dalam neraca, sedangkan beban atau expense disajikan dalam laporan laba rugi. Saya coba jelaskan. Ada 2 istilah penting di dalam akuntansi
yang terkait dengan beban atau expense dan biaya atau cost. Berdasarkan periode pemanfaatannya, pengeluaran dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pengeluaran modal, capital expenditure. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran modal? Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang memberikan manfaat atau hasil atau benefit untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Pengeluaran modal dicatat sebagai aktiva atau aset. Contohnya, pembelian aset tetap, biaya penggantian suku cadang dengan syarat nominalnya itu material cukup besar, biaya perluasan atau emplacement, biaya peningkatan kapasitas, atau biaya upgrade aset tetap, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud pengeluaran modal adalah pengeluaran yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Yaitu adalah pengeluaran-pengeluaran yang memberikan manfaat atau hasil atau benefit untuk jangka waktu yang kurang dari setahun. Pengeluaran penghasilan dicatat sebagai beban atau expense. Contohnya, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban penggantian suku cadang. Ini jika nominalnya tidak material. Beban jasa teknik, beban pelumas, beban listrik, dan sebagainya. Jadi, dengan kata lain, pengertian biaya atau cost di dalam akuntansi bisa juga disebut dengan pengeluaran modal atau capital expenditure, di mana pengeluaran tersebut memberikan manfaat atau benefit lebih dari 1 tahun. Nah, jika pengeluaran tersebut memberikan manfaat kurang dari 1 tahun, maka dia disebut pengeluaran penghasilan atau bisa disebut dia sebagai beban atau expense. Sekarang kita coba lihat ketentuan pajaknya. Menurut ketentuan pajak, istilah biaya itu dapat dibedakan ada 2 jenis. Yang pertama adalah biaya komersial. Ini diartikan sebagai biaya yang diperbolehkan berdasarkan akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian kedua adalah biaya fiskal. Ini diartikan sebagai biaya yang diperkenankan oleh peraturan perundangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya untuk dibebankan atau tidak dibebankan dalam 1 tahun pajak. Jadi, di dalam ketentuan perpajakan dikenal ada 2 istilah biaya. Ada pemisahan, yaitu istilah yang pertama adalah biaya komersial dan biaya fiskal. Secara ringkas, biaya komersial ini disebut juga biaya menurut akuntansi. Sedangkan biaya fiskal ini disebut biaya menurut ketentuan perpajakan. Kita akan lanjut dengan membahas biaya fiskal. Biaya fiskal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense. Nanti yang keduanya adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Kita mulai yang pertama dulu, deductible expense. Yaitu pengeluaran biaya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan
menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya apa? Ya, ini ada 4 jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan. Apa saja 4 jenis biaya tersebut? Yang pertama, A. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau disebut dengan istilah biaya 3M. 3M ini huruf awalnya ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, ketentuan ini diatur di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Apa saja? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Saya lanjut. B, yang kedua, biaya untuk bentuk usaha tetap atau BUT. Ini diatur di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang PPH. Seperti yang kalian ketahui, sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, bentuk usaha tetap atau BUT adalah orang pribadi atau badan yang berkedudukan di luar negeri tetapi melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya. Itu yang disebut dengan istilah bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga, C, biaya penyusutan dan amortisasi. Ini diatur di pasal 11 dan 11A Undang-Undang PPH. Kemudian yang keempat, D, biaya atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ini diatur di pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Jadi ini adalah 4 jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau disebut dengan istilah deductible expense. Biaya fiskal yang kedua adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Apa yang dimaksud? Adalah pengeluaran biaya yang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi pengeluaran biaya yang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Apa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama A, pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ini yang pertama. Ini diatur di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. B, yang kedua, pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Ini diatur di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH. Jadi pengeluaran biaya 3M yang bertujuan untuk penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tidak boleh dibiayakan sekaligus, tapi harus melalui penyusutan atau amortisasi setiap tahun. Ya. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya yang tidak boleh itu jika dibebankan sekaligus ya. Yang nomor 2 ini. Kita lanjutkan. Yang ketiga jenisnya adalah C, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini diatur di pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Saya lanjutkan. Yang keempat,
D. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dan norma penghitungan khusus (NPK). Ketentuan ini diatur di pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Kita lanjutkan yang kelima, huruf E. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Ini diatur pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Jadi biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau yang kelompoknya non-deductible expense secara umum menurut ketentuan perpajakan jenisnya itu ada 5. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, itu yang pertama. Kemudian pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus. Yang kedua. Yang ketiga adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang keempat adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus. Yang kelima adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Ini perlu saya tegaskan kembali, ada 5 kelompok biaya yang merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Kenapa perlu dikasih penekanan? Karena ini erat kaitannya dengan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, yang mana kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal. Kita mulai membahas rincian atau penjelasan dari pembagian biaya fiskal yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kita mulai, yang pertama adalah biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense. Yang pertama tadi adalah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, yaitu terkait dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau tadi yang dikenal dengan istilah biaya 3M. Apa saja biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH? Yang pertama A, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain. 1. Biaya pembelian bahan. 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalti. 4. Biaya perjalanan. 5. Biaya pengolahan limbah. 6. Premi asuransi. 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini sudah yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/PMK.03/2010. Ini Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sampai hari ini. Saya lanjutkan. 8. Biaya administrasi. 9. Pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi ini adalah jenis-jenis biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan bruto. Sekarang kita lanjutkan B. Jadi masih biaya yang boleh dikurangkan ya ini ya. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ini diatur pasal 11 dan pasal 11A.
Kemudian berikutnya C, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D, kerugian karena penjualan. Saya ulangi, D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E, kerugian selisih kurs mata uang asing. F, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau yang telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Nah, ketentuan tentang piutang yang dapat ditagih ini itu pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini yang ketentuan yang masih berlaku sampai hari ini adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.010/2015. Saya lanjutkan jenis biayanya. I, yang dapat dikurangkan. I, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ketentuan peraturan pemerintah ini, juknisnya pelaksanaannya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2011. Saya lanjutkan J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ketentuan yang berlaku sampai hari ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2011. Huruf K, biaya pengembangan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan yang masih berlaku sampai hari ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2011. Masih sama dengan yang sebelumnya ya. L, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan yang masih berlaku sampai hari ini adalah PMK nomor 76 tahun 2011. Lanjut, M, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ini sampai hari ini juga masih sama peraturannya. Yang masih berlaku adalah PMK nomor 76 tahun 2011. N, zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Ini diatur di pasal 9 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH. Kemudian diatur lagi di Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2010. Ini adalah jenis-jenis biaya yang boleh dikurangkan karena terkait secara langsung atau tidak dengan kegiatan usaha. Inilah penjelasannya. Jadi menurut ketentuan pasal 6 ayat 1. Kita lanjut sekarang, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang PPH, yaitu terkait dengan biaya untuk bentuk usaha tetap atau BUT. A, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya. Jadi ada biaya-biaya, misalnya ada BUT,
BUT ini kedudukannya di luar negeri. Kemudian dia memiliki BUT di Indonesia. Jadi perusahaan induknya ada di luar negeri, dia punya BUT di Indonesia. Nah, ada biaya-biaya yang dikeluarkan di BUT Indonesia yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh di kantor pusat, ya. Yang kebetulan antara BUT Indonesia dengan kantor pusatnya memiliki kegiatan yang sama, ya. Maka biaya-biaya yang terkait dengan kantor pusat, ya, biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh kantor pusatnya itu dapat diakui biaya di Indonesia. Tapi nanti akan diikuti dengan ketentuan penghasilan kantor pusat yang diperoleh dari Indonesia juga harus diakuinya di Indonesia. Karena penghasilan kantor pusat yang diperoleh di Indonesia diakui sebagai penghasilan BUT di Indonesia, diikuti dengan pengakuan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut, ya, diakui juga di Indonesia, atau boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu maksudnya. Selanjutkan B, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 29 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Jadi ini ada kaitannya dengan penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pasal 26, di mana penghasilan tersebut diperoleh di Indonesia tapi diakui oleh kantor pusatnya di luar negeri, ya. Nah, nanti penghasilan tersebut menurut ketentuan perpajakan di Indonesia harus diakui juga sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia, ya. Nah, konsekuensinya akibat lebih lanjutnya karena penghasilan diakui di Indonesia, maka biaya-biaya yang terjadi pun harus diakui juga. Ya, jadi dapat menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto. Itu maksudnya ketentuan biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang PPH. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu biaya yang boleh dikurangkan yang diatur pasal 11 dan 11A Undang-Undang PPH, yaitu terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Saya kira tidak membahas ini karena materi ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, yaitu terkait dengan aset tetap dan aset tetap tidak berwujud, ya, di materi yang sebelumnya. Di sini saya kutip definisi penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aset tetap kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta berwujud, ya, yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH. Ya. Kemudian penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada selesainya pengerjaan harta tersebut. Jadi secara umum penyusutan diakui pada bulan dilakukan pengeluaran kecuali kalau harta tersebut masih dalam pengerjaan, ya, masih dalam proses pembangunan atau konstruksi. Maka penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Metode penyusutan ada 2, garis lurus dan saldo menurun. Tapi khusus untuk bangunan hanya satu metode, yaitu garis lurus. Kemudian saya kutip juga di sini, amortisasi adalah alokasi perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta tidak berwujud yang diatur dalam pasal 11A Undang-Undang PPH. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, metodenya ada 2, garis lurus dan saldo menurun. Saya lanjutkan dengan kelompok keempat biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, dicantumkan kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan istilah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Apa yang dimaksud dengan istilah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan? Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan membeli barang atau jasa terkait dengan pengadaan persediaan atau aset tetap, selama transaksi tersebut dilakukan oleh pengusaha kena pajak, maka atas transaksi tersebut
harus dipungut PPN dengan tarif 10%. Bukti pungutan tarif PPN yaitu adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak yang diterima oleh pembeli itu dapat menjadi pengurang terhadap pajak terutangnya di akhir bulan, yaitu melalui mekanisme pengkreditan dengan pajak keluarannya. Tapi tidak seluruhnya faktur pajak itu dapat dijadikan pajak masukan. Ada beberapa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Karena dia tidak dapat dijadikan pengurang terhadap pajak keluaran, maka terhadap pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kita catat sebagai biaya. Nah, menurut ketentuan pajak, biaya yang dicatat atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi tidak dikoreksi fiskal. Nah, apa saja kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut? Antara lain, 1. Perolehan barang atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ketentuan ini mulai tanggal 2 November 2020 sudah tidak berlaku lagi karena sudah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saya lanjutkan yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau kita membeli barang dan ada faktur pajaknya, tetapi barang tersebut tidak memiliki hubungannya dengan kegiatan usaha, misalnya terkait dengan pribadi, maka faktur pajak yang kita terima dari penjual itu tidak dapat dikreditkan. Itu maksudnya. Saya lanjutkan 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Jadi kita membeli misalnya sedan, ya, kita membeli sedan atau kita membeli mobil yang jenisnya station wagon, ya, yaitu MPV, ya, multi purpose vehicle, ya, kendaraan serbaguna, ya, mungkin seperti kayak minibus, ya. Nah, ini faktur pajak yang kita terima dari penjual itu tidak dapat dikreditkan ke pajak keluaran. Karena dia tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, maka kita catat dia sebagai biaya. Kecuali sedan atau station wagon tersebut itu merupakan barang dagangan atau disewakan. Ya, kalau misalnya kita membeli kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon untuk tujuan kita jual kembali atau untuk kita sewakan, itu pajak masukannya dapat dikreditkan. Yang tidak dapat dikreditkan jika sedan atau station wagon tersebut digunakan untuk operasional kegiatan usaha, ya, bukan untuk barang dagangan atau disewakan. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini juga sama, sudah tidak berlaku lagi. Mulai tanggal 2 November 2020 sudah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lanjutkan 5, perolehan BKP JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Jadi tidak sesuai ketentuan yang pengisian faktur pajak, ya, atau disebut dengan istilah faktur pajak tidak lengkap, istilah lainnya. 6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Ini juga sama, jadi tidak dapat dikreditkan. 7. Perolehan BKP JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
Ini pajak masukan yang kita bayar tidak dapat dikreditkan. 8. Perolehan BKP-JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi pajak masukan yang belum dilaporkan dan itu baru ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pajak. Menurut ketentuan, pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Tapi ketentuan ini tidak berlaku lagi ya, sudah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. 9. Kembali ke 8. Karena sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, berarti sejak tanggal 2 November 2020, pajak masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan walaupun belum dilaporkan dalam SPT masa PPN dapat dikreditkan ya, selama patur pajak tersebut lengkap ya. Itu ketentuan baru per tanggal 2 November tahun 2020. Selanjutnya 9, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum pengusaha kena pajak atau PKP. Ya. Jadi perusahaan sudah memiliki NPWP dan sudah melakukan pembelian barang atau jasa dan sudah memperoleh patur pajak masukan. Nah, tapi perusahaan belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, patur pajak yang diperoleh selama periode sebelum pengukuhan pengusaha kena pajak, menurut ketentuan itu tidak dapat dikreditkan. Tapi juga sama, ketentuan ini per tanggal 2 November 2020 sudah tidak berlaku lagi, sudah dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk yang selanjutnya, patur pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha kena pajak itu dapat dikreditkan ya. Jadi tidak perlu dicatat biaya lagi. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan pajak masukan tersebut A. benar-benar telah dibayar, B. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi patur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut itu kita catat sebagai biaya. Dan menurut ketentuan perpajakan, biaya tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat benar-benar telah dibayar. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Jadi ini adalah jenis biaya fiskal yang kedua, yaitu ya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, karena dia tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, maka ini nanti di akhir tahun biaya tersebut apabila ditemukan dalam pembukuan akuntansi komersial nanti akan dikoreksi fiskal positif untuk tujuan penghitungan pajak terhutang pada akhir tahun. Kita mulai jenis non-deductible expense. Yang pertama, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ini adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Apa saja? A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Ini adalah termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan. Tapi khusus untuk pembagian sisa hasil usaha koperasi yang terakhir ini, SHU koperasi, itu dihapus Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dengan kata lain, pembagian sisa hasil usaha koperasi mulai tanggal 2 November 2020 itu dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto. Kita lanjutkan B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
Jadi perusahaan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, anggota. Apa contohnya? Misalnya biaya asuransi untuk pemegang saham ya, dan keluarganya. Biaya perbaikan kendaraan, biaya perbaikan rumah pemegang saham, ya, biaya perbaikan rumah direksi, biaya asuransi untuk direksi atau keluarganya, dan sebagainya. Jadi selama biaya-biaya perusahaan yang terkait dengan kepentingan pribadi, baik pemegang saham, direksi, sekutu atau anggota, atau keluarganya, itu secara akuntansi boleh dicatat biaya, tapi secara perpajakan dia akan dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Karena merupakan bagian biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Non-deductible expense jenisnya. C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kecuali, ini jadi pembentukan biaya cadangan itu dikoreksi fiskal atau merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Apa contohnya? Biaya cadangan piutang tak tertagih, biaya cadangan reklamasi, biaya cadangan kebakaran, biaya cadangan kerusakan persediaan. Jadi apapun biaya yang dikaitkan dengan cadangan itu merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, kecuali, ini ada perkecualian untuk badan usaha tertentu. Yang pertama adalah cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang atau factoring. 2. Cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, LPS. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, ya. Ya, ini kalau untuk usaha pertambangan itu dikecualikan, ya. Itu boleh dibiayakan, boleh jadi pengurang. Tapi kalau biaya reklamasi yang tidak terkait dengan pertambangan itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dikoreksi fiskal. 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Nah, kalau ini bisa ya dijadikan biaya. Tetapi kalau misalnya selain dari usaha kehutanan itu tidak boleh. 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ketentuan yang berlaku sampai sekarang adalah PMK nomor 219 tahun 2012. Itu adalah perkecualian biaya terkait dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Selain badan usaha tertentu tadi, di sini ada 6, maka biaya pembentukan dana cadangan dikoreksi fiskal positif karena merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kita lanjut, D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya itu ada mencantumkan terkait dengan premi asuransi, padahal premi asuransi ini ditanggung oleh karyawan, bukan oleh perusahaan. Maka pengakuan biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kecuali kalau betul-betul premi asuransi tersebut merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Itu pun dengan syarat dijadikan penghasilan bagi wajib pajak
tersebut. Jadi bagi karyawan tersebut maksudnya. Jadi beban bagi perusahaan, penghasilan bagi karyawan. Selama ini terpenuhi, maka biaya premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tetapi jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, jadi dibayar oleh perusahaan tapi tidak diakui penghasilan bagi karyawan, dalam hal ini wajib pajak, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Atau kita sebut biasanya dengan istilah dikoreksi fiskal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Natura ini pemberian yang berupa barang ya. Jadi istilah natura artinya pemberian dalam bentuk barang, bukan selain uang. Ya. Maaf, saya ulangi. Pengertian natura adalah pemberian dalam bentuk barang, bukan berbentuk uang. Ya. Istilah kenikmatan itu adalah pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ketentuan yang berlaku sampai hari ini adalah PMK nomor 167 tahun 2018. Nah, dilanjutkan dengan surat edaran Dirjen Pajak nomor 03 tahun 1984. Jadi ada dua aturan yang mengatur terkait dengan pemberian natura dan kenikmatan. Ya. Apa contohnya misalnya? Jadi kalau biaya yang diberikan dalam bentuk natura, yang berbentuk barang, misalnya seperti beras, ya, voucher, telepon, ya, kemudian atau bentuk dibayarnya rekening listrik, ya, ditanggung biaya listrik, kemudian dalam bentuk sembako. Nah, biaya-biaya yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk beras, voucher telepon, gitu ya, atau biaya listrik yang ditanggung atau lainnya, itu disebut pemberian dalam bentuk natura. Maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dikoreksi fiskal, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau misalnya pemberian kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman itu berlaku untuk seluruh pegawai, maka itu boleh dikurangkan. Tapi kalau hanya untuk karyawan tertentu, itu tidak boleh dikurangkan. Kemudian apalagi contohnya? Yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang disebut di sini ya. Contohnya seperti seragam ya. Tadi kalau seragam itu diberikan kepada satpam atau bagian produksi, itu masih ada keterkaitan dengan pekerjaannya, terkait dengan keselamatan kerja ya. Jadi dia perlu pakai seragam tertentu untuk tujuan keselamatan kerja. Maka biaya pengeluaran untuk seragam tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto. Tetapi menjadi berbeda kalau seragam tersebut diberikan kepada staf administrasi di kantor, yang tentunya tidak berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Maka biaya seragam tersebut dikoreksi fiskal, karena merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Jadi pada prinsipnya setiap pemberian atau pengeluaran biaya dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan itu dikoreksi fiskal karena jenisnya merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi mungkin indikasinya adalah melampaui atau melebihi kewajaran. Misalnya transaksi PTA dan PTB, ya, untuk barang A, misalnya untuk barang Z, harga wajar barang Z ini di luar adalah 1.000. Mungkin karena tadi jadi ada hubungan istimewa antara PTA dan BTB, maka harga pasar yang 1.000 tadi itu tidak digunakan, tapi dia menggunakan harga tertentu ya. Misalnya 100 ya, atau 1.500, atau bahkan bisa turun lebih murah lagi 800 ya, 700 ya. Padahal pasarnya itu 1.000. Nah, itu harga ya di antara kedua belah pihak memiliki hubungan istimewa tersebut bisa di atas, bisa di bawah, tergantung tujuan mereka ya. Untuk kepentingan apa ya. Nah, apabila ditemukan ada biaya-biaya yang melampaui kewajaran tersebut, maka akan dikoreksi fiskal. Karena merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ketentuan yang masih berlaku sampai hari ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2020 yang mengatur tentang harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan. Ya. Dan saya kira ini jelas ya. Kita lanjutkan H, pajak penghasilan. Jadi kalau ada pengeluaran biaya untuk membayar pajak penghasilan, itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut ketentuan pajak. Untuk itu harus dikoreksi fiskal. I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang menjadi tanggungannya. Seperti contoh tadi ya, yang saya katakan tadi, biaya servis kendaraan direksi atau keluarganya, ya, atau biaya asuransi direksi atau keluarganya, dan sejenisnya ya. J, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan kompetitor yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi kalau jenis badan usahanya adalah firma atau CV, CV ini itu adalah perusahaan kompetitor yang modalnya tidak terbagi dari saham, maka gaji terhadap pengurusnya, terhadap sekutunya, itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Beda dengan beban gaji direksi di perseroan terbatas PT, itu boleh menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto. Tetapi kalau beban pengurus, beban gaji pengurus, beban gaji pimpinan di jenis usaha, badan usahanya adalah firma atau CV, maka itu dikoreksi fiskal. Karena merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau ada pengeluaran biaya terkait dengan sanksi bunga, denda, kenaikan, atau pidana, ya, itu jenis biayanya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dikoreksi fiskal. Jadi itulah jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur pasal 9 ayat 1. Saya lanjutkan dengan kedua. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yaitu terkait dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, itu tidak boleh dibebankan sekaligus. Jadi ini penting kita mengenal jenis biaya
yang memiliki manfaat dari 1 tahun itu tidak boleh dibebankan sekaligus. Misal contohnya apa? Misalnya biaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan. Kalau jenis biaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan tersebut jumlahnya tidak terlalu besar, itu dapat dijadikan biaya pada periode berjalan. Tetapi kalau biaya pemeliharaan dan perbaikan bangunan tersebut nilainya cukup material, contohnya bisa misalnya kita membuat kanopi untuk di lobi kantor, atau kita bikin kanopi tutupan untuk tempat parkir, ya, parkir kendaraan, dan jumlah biaya tersebut besar. Seperti yang kita ketahui, kanopi untuk lobi kantor, kanopi untuk tempat parkir, itu kan manfaat itu lebih dari 100 tahun. Karena dipakai untuk selama-lamanya. Maka biaya pemeliharaan dan perbaikan yang nominalnya cukup besar tersebut, cukup material tersebut, itu tidak boleh dicatat sebagai biaya yang menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto. Nah, pengeluaran tersebut harusnya dikapitalisasi sebagai aset tetap dan menjadi biaya melalui proses penyusutan setiap tahun. Ya. Itu yang contoh biaya yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi biaya tersebut tidak boleh dibebankan sekaligus dalam tahun berjalan. Ya, tapi harus dikapitalisasi dan menjadi biaya setiap tahunnya melalui proses penyusutan. Saya lanjutkan yang ketiga, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, ya, yaitu terkait dengan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Jadi ada biaya-biaya yang terkait dengan perolehan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dikoreksi fiskal, ya. Nantinya akan dikoreksi fiskal. Apa saja penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final itu ada dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH atau dikenal dengan istilah PPH pasal 4 ayat 2. Nah, apa saja penghasilan yang merupakan objek pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hasil hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. E. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Itulah penghasilan yang merupakan objek pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pajak bersifat final. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan jenis tersebut itu dikoreksi fiskal karena jenisnya merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu yang dimaksud dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Saya lanjutkan yang keempat, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur pasal 13 Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2010, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto NPPN dan norma penghitungan khusus NPK. Nah, siapa saja wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas norma penghitungan penghasilan neto NPPN
adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Jadi wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, dengan sendirinya biaya apabila wajib pajak orang pribadi tersebut menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, jadi artinya dia menggunakan norma, jadi dari penghasilan keseluruhan penghasilan setahunnya ditetapkan oleh pemerintah, normanya misalnya 60%, maka yang dikenakan pajak hanya 60% saja, sedangkan 40%-nya tidak ya. Itu maksudnya norma penghitungan penghasilan itu. Jadi ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk usaha tersebut berapa norma penghitungan penghasilan itunya. Misalnya ditetapkan yang merupakan yang akan dikenakan pajak hanya 40%. Jadi nanti ngitung dia cukup membayar pajak dari penghasilan dia yang sebesar norma 40% saja. Sedangkan yang 60% tidak dikenakan pajak. Ya. Nah, terhadap wajib pajak tersebut karena dia mendapat fasilitas menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, maka biaya-biaya yang terjadi terkait dengan usahanya itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kenapa dia tidak boleh? Karena dia sudah mendapat fasilitas penggunaan norma yang ditentukan tadi, hanya 40% yang dikenakan pajak, sedangkan 60% tidak. Gitu. Karena dia sudah mendapatkan fasilitas itu, maka biaya-biayanya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung pajak terutang akhir tahun. Itu kalau menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang menggunakan norma penghitungan khusus NPK, yaitu adalah wajib pajak tertentu. Ini diatur di pasal 15 Undang-Undang PPH ya. Wajib pajak tertentu ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Yaitu adalah badan usaha tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah atau BOT. BOT ini singkatan Build, Operate, and Transfer. Ini adalah badan usaha tertentu yang diatur di pasal 15 Undang-Undang PPH. Nah, untuk wajib pajak tertentu ini, dia menggunakan ketentuan norma penghitungan khusus dalam rangka menghitung pajak terutangnya. Karena dia menggunakan ketentuan khusus, maka biaya-biaya yang dikeluarkannya dalam satu periode itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang merupakan dasar penghitungan pajak terutangnya ya. Jadi dengan karena seluruh biayanya dikoreksi fiskal. Yang kelima adalah yang biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur di pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu terkait dengan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Saya kira ini jelas ya. Jadi kalau ada pajak penghasilan karyawan atau pihak ketiga yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja, maka pengeluaran untuk membayar pajak penghasilannya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau kita kenal dengan istilah akan dikoreksi fiskal positif. Yang keenam, imbalan pasca kerja. Ini ketentuan diatur di PSAK nomor 24. Ketentuan pajak terkait dengan beban imbalan pasca kerja pada saat dicadangkan beban imbalan pasca kerja ini karena penerapan accrual basis itu merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi kalau misalnya menurut ketentuan PSAK 24 setiap periode perusahaan harus mengakui beban imbalan pasca kerja. Jadi beban imbalan pasca kerja harus diakrulkan di akhir tahun. Setiap akhir tahun dengan jurnal biasanya beban imbalan pasca kerja debit, cadangan imbalan pasca kerja kredit ya. Nah, beban ini dicatatlah di dalam laporan laba rugi.
Nah, terhadap beban ini, karena penerapan accrual basis tadi, menurut ketentuan pajak itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan neto. Ini ketentuan yang diatur di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH. Masih ingat tadi di slide sebelumnya pasal 9 ayat 1 huruf C ini terkait dengan biaya pemupukan cadangan ya. Itu apapun cadangan itu akan dikoreksi fiskal karena merupakan jenisnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut ketentuan pajak. Nah, terkait dengan biaya imbalan pasca kerja ini baru dapat menjadi biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika benar-benar telah dibayar secara tunai. Itu yang disebut berdasarkan cash basis. Kemudian yang ketujuh, sewa. Ini di dalam akuntansi diatur khusus PSAK 73. Nah, perlakuan pajak atas sewa menurut ketentuan pajak ini diatur di Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988 yang mengatur kegiatan pembiayaan di dalam bentuk penyediaan barang modal ada dua macam atau dua jenis, yaitu yang pertama, sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi. Ini istilah perpajakan ya, SGU dengan hak opsi. Kalau istilah akuntansinya adalah finance lease. Nah, bagaimana perlakuan pajak terhadap pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease? Menurut ketentuan pajak, pengeluaran biaya SGU dengan hak opsi, baik itu kita pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman dan bunga, itu merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Tetapi pengakuan biaya pensutan atas aset SGU dengan hak opsi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kurang lebih memahaminya begini, SGU dengan hak opsi ini mirip seperti leasing ya, seperti perusahaan leasing mobil misalnya. Maka angsuran-angsuran yang dibayar kepada leasing setiap bulan tentunya terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan bunga ya. Itu pembayaran keseluruhannya, angsuran tersebut dapat menjadi biaya ya pengurang terhadap penghasilan bruto. Tapi aset yang diakui, yang diperoleh dari leasing tersebut, itu tidak dapat disusutkan menurut ketentuan pajak. Dengan kata lain, biaya pensutan aset leasing itu dikoreksi fiskal, karena merupakan jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi pembayaran angsurannya, pokok dan bunga dapat dibiayakan, tapi penyusutan terhadap aset yang diperoleh dari SGU hak opsi tadi atau leasing itu tidak dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan bruto atau disebut istilah dikoreksi fiskal. Nah, istilah sewa yang kedua adalah sewa guna usaha atau SGU tanpa hak opsi atau dalam akuntansi dikenal dengan istilah operating lease. Nah, kalau yang jenis ini semuanya biaya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena jenis ini kayak sewa menyewa biasa ya. Jadi bukan leasing, kayak sewa menyewa biasa. Jadi artinya kita sewa kendaraan selama 1 bulan, kita bayar biaya sewanya. Ya. Nanti setelah berakhir 1 bulan, kendaraan tersebut, mobil tersebut kita kembalikan kepada pemiliknya. Ini sewa menyewa biasa. Nah, dalam istilah pajak disebut SGU dengan hak opsi. Kalau istilah akuntansinya disebut operating lease. Maka pembayaran biaya sewanya seluruhnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup, yaitu terkait dengan materi biaya, beban, dan pengurang penghasilan bruto. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan kalian untuk jangan lupa mengisi daftar kehadiran yang ada di akun daring kalian masing-masing, dan pastikan kalian mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di akun learning. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.